Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas untuk hal yang bermanfaat. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Aulia Afada, NIM 19032-122, kelas Ilmu Dakwah C. Sebelumnya izinkan saya di sini untuk menyampaikan kultum yang berjudul Jangan Boros. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin teman-teman semua sering mendengar pesan yang tersirat dari teman kita sendiri yang bilang, jangan suka boros atau berlebihan karena temannya setan. Betul tidak? Nah, mengapa perilaku boros itu temannya setan? Iya, memang benar. Alasannya yaitu setan tidak akan mengajak kita ke hal-hal yang baik. Nah, pemborosan itu merupakan salah satu perbuatan yang tercela. Sikap boros dapat diartikan perilaku yang berlebihan atau mubazir. Mubazir adalah suatu kegiatan menyalahgunakan, menghambur-hamburkan, dan merusak harta. Mubazir dalam kaitannya Islam yaitu membelanjakan harta dalam kondisi yang tidak semestinya untuk diperbelanjakan. Sehingga mubazir dapat disimpulkan sebagai membelanjakan harta di luar kebutuhan yang dibenarkan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kanu syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang dimaksud dengan orang-orang pemboros dalam ayat ini adalah mereka yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat. Hal itu tentunya ada di luar perintah Allah. Maka mereka pula yang disebut saudara setan dalam ayat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidup boros yakni hidup yang suka berlebih-lebihan. Apalagi di saat ini digital sudah berkembang dengan pesat, di mana dapat memudahkan seseorang dalam hal berbelanja. Pada saat ini sudah terdapat berbagai macam marketplace yang menyediakan berbagai fitur yang memudahkan seseorang dalam berbelanja. Dalam hal ini, manusia-manusia mulai diuji keimanannya. Ketika membuka marketplace tersebut, di dalam marketplace tersebut seseorang ditawarkan berbagai macam produk dan bisa membeli apapun yang kita butuhkan dengan mudah. Tetapi dengan hadirnya marketplace menjadikan kita menjadi boros untuk membeli berbagai macam produk dengan alasan harga yang kita beli harganya murah. Padahal barang tersebut tidak menjadi barang kebutuhan kita. Hanya saja kita tergoda imannya yaitu dengan melihat harga yang murah. Sayang kalau tidak untuk dibeli. Dalam hal ini kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi yang sedang berkembang pesat. Kita harus bisa memilah dan memilih sesuatu ketika berbelanja sesuai apa yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Dan jangan berlebih-lebihan ketika berbelanja. Daripada kita membelanjakan harta yang berlebihan dan tidak bermanfaat, lebih baik ditabung dan atau bisa juga disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Di samping tidak boleh berlebihan, kita juga tidak boleh kikir. Kita bisa mengambil jalan tengahnya, yaitu dengan hidup sederhana.
seperti dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ayat ini juga berisi anjuran Rasulullah supaya umatnya berhemat dalam mengelola harta yang dimiliki. Seseorang dengan harta yang dapat mencukupi kebutuhannya agar menyisihkan sebagian harta itu untuk membelanjakan amalan sunnah. Misalnya, seperti berinfak, tetapi tetap dalam batasan yang wajar dan tidak berlebihan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing serta situasi yang dihadapi. Teman-teman yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan hidup sederhana dan hidup saling bahu-membahu sesama. Kesederhanaan dalam hidup juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti halnya cara berpakaian, makan Rasulullah, dan masih banyak lagi. Terkadang kita terlena dengan kehidupan yang mewah, kehidupan yang berlebihan, padahal di sisi lain masih banyak orang yang kekurangan. Berlebihan merupakan salah satu sifat tercela yang harus kita hindari. Alasannya yakni itu sifat pemborosan atau berlebihan, yakni sifat setan. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wa qalami wa maisturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.